Ada riwayat yang menarik. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu akhihi. Idza ra'aita aiban fa aslahahu. Orang mukmin itu satu dengan yang lain adalah bagaikan cermin. Maka kalau bisa jangan sampai. Tapi jika terjadi melihat satu hal yang aib, kekurangan, fa aslahahu. Segera islah, segera perbaiki. Mengislah itu kita bisa belajar dari Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad bin Hambal, Mas. Kita bisa belajar dari Imam Ahmad bin Hambal. Ya, nanti kalau nggak saya tambahin nama bin Hambalnya, oh dari anak nggak gitu, nanti antum bikin sana. Jadi ketika Imam Ahmad bin Hambal melihat salah satu muridnya yang sudah menjadi syekh, jadi seorang guru, mengajar di satu tempat di bawah pohon, ya. Si ustadz ini, muridnya beliau ini yang sudah menjadi syekh ini, menjadi guru ini, ya, kena teduh air, kena ya, di tempat yang teduh, di depannya ada makanan dan minuman yang cukup. Sementara murid-muridnya itu kepanasan. Imam Ahmad melihat dari kejauhan. Bagi Imam Ahmad ini masalah. Ya. Gimana cara beliau mengislahnya, memberikan nasihat? Nah, ini perlu kita patut contoh. Maka sebelumnya Imam Ahmad itu sudah tahu kapan-kapan waktu nyantainya kalau malam itu di rumahnya muridnya ini. Oh, jam sekian itu biasanya beliau lagi menelaah buku. Ya. Nah, beliau pelan-pelan dekati rumah itu sambil jinjit-jinjit. Perlahan-lahan ngetok itu. Assalamualaikum. Karena suaranya nggak begitu dengar, diulangi lagi. Assalamualaikum. Maka beliau terus, Waalaikumsalam. Maka aku membuka. Begitu dibuka pintu ini kaget ini. Antum Ustaz. Beliau memberikan kode. Jangan keras-keras. Kenapa? Karena beliau nggak ingin juga dalam memberikan nasihat ini istrinya dengar. Khawatir ini menjatuhkan muruahnya. Sebentar Afan, antum ada waktu. Ya. Ana mau ngomong sebentar, boleh? Jika antum berkenan, Ana mau menyampaikan sesuatu. Tapi jika antum berkenan, kalau enggak, Ana mau pamit langsung. Ya jelaslah Afan. Saya bersyukur sekali kamu sudah mengajarkan ilmu yang kau dapatkan. Dan semoga Allah memberkahi merahmatimu. Dan ilmu yang kau ajarkan adalah ilmu yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasul. Tapi satu hal yang ingin saya ingatkan. Sekali lagi mohon maaf kalau ini antum berkenan loh. Maafan ya, ini bahasa saya begitu. Tentu ya saya. Maksud enggak usah. Ya, jadi beliau nggak ingin istrinya mendengarkan ini. Apa kata beliau? Aku melihat tadi kamu mengajarkan ilmu, tapi mohon maaf, kurang bijak rasanya. Bukan tidak beradab loh. Bahasa beliau, kurang bijak rasanya. Antum di depannya makanan, penuh makanan dan minuman, teduh dengan pohon, tetapi murid kamu adalah dalam keadaan kepanasan. Kurang bijak rasanya. Mohon maaf, semoga kali ini berkenan ya. Itu saja. Enggak. Beliau pamit. Jazakumullah barakallahu fikum. Assalamualaikum. Saya lupa nih, mungkin Ustaz Maghribi yang biasa ya kisah-kisah ini ya. Kalau sudah ngerti mesti beliau langsung klik kalau sudah ngerti ya. Kalau belum ya nanti cari Ustaz ya. Astagfirullah. Coba seorang Imam Ahmad bin Hambal memberikan tanaso nasihat begitu hati-hatinya, jangan sampai anak istrinya muridnya itu. Dan sikap muridnya apa? Beliau bertakbir, Masya Allah, Alhamdulillah, betapa mulianya akhlak guruku ini. Beliau lakukan dengan perlahan-lahan, dengan kehati-hatian, ya, dari hati, lubuk hati yang murni. Ini menjadi pembelajaran bagi kita, ikhwas sekalian. Seorang dai tidak cukup dengan ilmu yang luas, tapi harus disertai dengan husnul khuluq.
Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Tirmizi. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksaru ma yadkhulul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah akhirnya datang juga. Fadilah Syekh, masyaallah. Ini Syekh Iqbal, masyaallah. Ya. Masyaallah. Apa nih ganggu? Enggak. Masyaallah. Orang jauh nih. Ya. Dan dari kejauhan yang sama guys. Masya. Baik, Afan, saya lanjutkan. Aksaru ma yadkhulul jannah. Lengkapnya saya belum hafal nih karena khawatir nggak pas. Jadi kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Taqwallah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak. Maka di akhirat nanti ada orang yang ibadahnya istimewa tapi akhlaknya kurang. Sementara yang satu ibadahnya pas-pasan, ya, reguler, tapi akhlaknya sangat mulia. Dia di akhirat nanti akan mendapatkan kedudukan surga yang lebih utama daripada yang ibadahnya nampak istimewa tapi akhlaknya kurang baik. Dan bagi kita tentunya dua-duanya kita harapkan. Khotifillah, para asatidah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya saya ingin sampaikan satu poin adalah yaitu pada hari ini tentang tarbiyah Ramadan. Ya, kalau Ramadan itu bicara kan 3-3-3. Barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan landasan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka setidak-tidaknya dia akan diberi oleh Allah 3 hal. Sekali lagi, barang siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan landasan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka setidak-tidaknya dia akan diberi oleh Allah 3 hal. Apa itu? Yang pertama, diampuni kesalahan dan dosanya. Nggak ada yang amin nih? Amin. Apa kira-kira dosa antum tinggal sedikit apa sampai amin aja? Enggak. Ya ampun nih kesalahan dan dosanya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, dicintai dan diridhai oleh Allah. Amin. Amin. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Ya. Yuqalu fil jannah baban yusamma Ar-Rayyan. Di satu surga itu ada satu pintu namanya Ar-Rayyan yang dimasuki bagi orang yang menjalankan saum Ramadannya yang imannya benar, yang dengan ilmu dan betul ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Karena kenapa? Buktinya ada hadis Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang menjalankan saum dia tidak mendapatkan pahala kebaikan dari saumnya melainkan hanya lapar dan haus. Kalau antum suruh milih nih para ikhwah, pilih yang mana? Diampuni kesalahan dan dosanya, dicintai dan diridhai oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Antum pilih yang mana? Pilih yang kedua. Iya, dicintai dan diridhai oleh Allah, diampuni kesalahan dan dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Jadi maknanya, ya tiga-tiganya lah. Wassalam. Sehat bang? Masya Allah. Ondeh mandeh lah kayak. Jadi siapa yang saum Ramadannya betul-betul dengan landasan iman yang benar, ilmu yang benar, ikhlas mengharapkan ridha Allah, maka setidak-tidaknya akan diberi oleh Allah 3 hal. Diampuni kesalahan dan dosanya, dicintai, diridhai oleh Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Target dari Ramadan Al-Baqarah 183 sampai 186 yang paling tidak 3 hal pun insya Allah akan tergapai. Kan la'alakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Kemudian la'alakum tashkurun, dan yang ketiga adalah la'alahum yarsyudun. Setidak-tidaknya juga 3 target
kita menjalankan ibadah saum Ramadan itu akan tercapai tadi kalau landasannya sudah benar. Menjadi orang yang bertakwa, orang yang bersyukur, dan selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ramadan artinya membakar. Paling tidak 7 penyakit hati besar itu betul-betul terbakar di Ramadan ini. Karena enggak masalah ini. Karena buktinya apa? Rogibaan pun, sungguh celaka, rugi. Siapa yang dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan tetapi tidak merubah menjadi baik dirinya, tidak tampak kebaikan, bahkan naudzubillah min dzalik, kemungkaran, maksiat dan dosa masih bercengkram dalam kalbunya, dalam hati, dalam perbuatannya. Oh, masalah. Maka siapa yang di bulan Ramadan ini dia kok malas dalam ibadah? Ini memang pemalas orangnya. Afan, antum pernah nggak malas ibadah? Pernah nggak malas? Tanggal berapa? Terus gimana caranya biar nggak malas? Semangat. Ya, biar nggak malas semangat. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Ya, saya nggak perlu sebutkan lah penyakit 7 penyakit hati yang ya. Oh gitu. Berarti 11 saja sekalian ya. Loh iya. Ya, 7 penyakit hati itu sebetulnya 12 ya. Itu malah tambah 1 lagi kan. Ya, diawali dari asyirku. Kalau yang terkecil lah, dari yang terkecil adalah al-kusulu fil ibadah, malas dalam ibadah. Ya. Masya Allah, saya jadi teringat ada kaitannya dengan sahabat Khalid bin Walid. Ketika ditanya oleh sahabat Nabi, ini istimbatnya ya, Khalid, apa yang kamu takutkan kaitannya dengan kematian? Yang mungkin ini jarang kita ketahui. Beliau beristighfar, kemudian beliau mengatakan, salah satu yang aku takuti dari kematian adalah ketika aku mati, Allah memandang aku adalah orang yang hubud dunia. Coba. Salah satu yang aku takuti adalah ketika aku mati, Allah memandang aku adalah hubud dunia. Dan hari ini banyak orang berlomba-lomba tentang dunia. Padahal nasihat Imam Syafi'i, jadikanlah akhirat itu dalam qalbumu, hatimu, maka Allah akan memberikan keberkahan, ketenangan, dan kecukupan. Amin. Amin. Dan jadikanlah dunia itu hanya sebatas genggaman tanganmu saja. Jangan sampai melekat pada hatimu. Ketika dunia sudah mulai melekat, ya, kamu nggak akan bisa berpikir dengan jernih. Kamu nggak akan khusyuk dalam ibadah. Kamu hanya akan terpacu. Aku kok belum punya ini, aku kok belum punya itu, aku kok belum ini, dan sebagainya. Kalau kita loncat agak jauh dari inspirasinya doa Nabi Daud, wah itu dahsyat sekali. Saya menyimpulkan inspirasi doa Nabi Daud itu doa yang sangat ringkas tapi mencakup. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhai, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Habislah orang. Ya. Marah-marah. Ternyata betul. Orang yang marah itu bisa dipastikan orang ini kurang dzikirnya. Saya tuh sampai hari ini belum pernah lihat orang yang lagi dzikir marah. Dan sebaliknya, saya nggak pernah ngeliat orang yang lagi marah dzikir itu. Itu nggak dzikir itu. Karena kalau sudah cakupannya dzikir, dzikrullah cakupannya 3 hal: dzikir lisani, dzikir qalbi, dan dzikir amali. Dan salah satu ciri khas dari umatnya Rasulullah apa? Wa dzakarallaha katsira. Apakah kita lupa dengan firman Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub? Ada apa diri kita ini? Salah satu yang paling hendaknya ditakuti oleh kita sebagai seorang muslim mukmin apa?
yaitu ketika Allah memberikan ujian kepada kita, Allah meninggalkan kita, Allah nggak nolong kita, habislah kita. Ya, ya saya ulang ya. Jadi kalau penyakit hati cepat saya sebutkan aja lah. Malas ibadah, marah-marah, dusta, ghibah, ya. Termasuk kikir, bahil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili, kariyang, itu orang awal. Ondel-mandel itu. Termasuk penyakit apa? Ini harus kita buang, kita bakar ini Ramadan ini. Al-kibr wa ujub wa sum'ah wa riya. Masya Allah ya. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu, kalau kita simpulkan, mereka itu membiasakan diri setiap habis melakukan kebaikan ibadah dan amal saleh apa? Dengan istighfar. Saya memahami begini. Ayolah ikhwan sekalian, para asatidzah, iringi semua kebaikan ibadah dan amal soleh kita dengan istighfar. Wasabbi bihamdi rabbika wastaghfir. Istighfar yang benar, istighfar yang betul-betul kita sadar kita lemah, kita nggak mampu melakukan ini dan itu kecuali betul-betul karena rahmat pertolongan Allah. Istighfar yang menjadikan kita betul-betul langsung ingat kepada Allah. Istighfar yang menjadikan kita langsung ingat akan besar rahmat kasih sayang ampunan Allah. Bukan karena orang yang hanya istighfar, hanya mikirkan dosanya, dia digolongkan orang yang belum istighfar dan digolongkan orang yang masih ego, ananiyah. Karena dia hanya sibuk banyak salah dosa saya, tapi dia lupa rahmat kasih sayang Allah. Yang diumpamakan adalah seperti kalau dia di tengah lautan, kalau dia ada di kapal itu, maka rahmat kasih sayang Allah tuh ya bagai lautan itu. Jadi istighfar itu selain kita ingat kesalahan dosa kita, tapi lebih besar dari itu ingat akan rahmat kasih sayang Allah, ampunan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa inni laghaffarun. Begitu indahnya bahasa Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Karena waktunya ini. Jadi Ramadan yang benar adalah jelas tadi dilandasi iman yang benar, ilmu yang benar, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, akan diberi oleh Allah 3 hal tadi, diampuni kesalahan dosanya, dicintai diridhai Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Targetnya 3 juga. La'alakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa, la'alakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur, dan la'alahum yarshudun, yaitu agar selalu istiqomah di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa tarbiyahnya? Banyak sekali sebetulnya tarbiyah Ramadan ini. Saya sebutkan saja, tidak perlu saya urai karena ikhwan para asatidzah sudah lebih paham. Jadi tarbiyah Ramadan itu adalah mengajarkan kepada kita yang pertama agar kita betul-betul bisa sabar terhadap segala ujian yang tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua, tarbiyah Ramadan itu adalah mengajarkan kepada kita agar betul-betul kita menjadi hamba yang pandai bersyukur akan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah sahabat Miqdad bin Al-Aswad itu doanya, ya Allah, masukkanlah aku tergolong orang-orang yang sedikit. Jadikanlah aku orang-orang yang termasuk orang golongan yang sedikit. Kalau salah sahabatnya saya lupa, tapi itu didengar oleh sahabat Umar bin Khattab. Dua sahabat, kok kamu doanya begitu? Kan tidak ada kata-kata yang nampak doa ya. Masukkanlah, golongkan aku orang yang sedikit. Kemudian beliau mengatakan, "Dai Umar, apakah kau lupa? Bukankah Allah telah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur." Betapa sedikit sekali hamba Allah bersyukur. Yang ketiga, tarbiyah Ramadan adalah mengajarkan kepada kita agar kita disiplin dan semangat. Disiplin dan semangat terhadap semua kebaikan ibadah dan amal soleh. Mau kapan lagi kita mau merubah diri? Mau kapan lagi kita menggunakan kesempatan, kecuali kesempatan Ramadan ini untuk betul-betul berhijrah, untuk betul-betul bertobat, untuk betul-betul irtiqaul ibadah, meningkatkan ibadah kita. Sulit rasanya di luar Ramadan. Ya. Kemudian yang keempat adalah tarbiyah Ramadan adalah mengajarkan kepada kita bagaimana kita memiliki akhlak yang mulia, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Bagaimana kita memahami ketika kita berpuasa, kita shaim itu ada yang menghina, memaki, itu kan pelajaran apa? Nggak melayani, mengatakan afan, ini shaimun. Karena yang dihina pribadinya. Bagaimana kita betul-betul melululantahkan ego kita ini, ujub kita ini, riak kita ini, sombong kita ini, ya, sum'ah kita ini.
Tapi kalau Islam yang dihina, Allah yang dihina, Al-Quran yang dihina, Islam yang dihina, Al-Quran yang dilecehkan, habislah kita tempur. Ingat, perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Tapi kalau penghinaannya pribadi hanya dikatakan, kita masih melayani, berarti kita masih ego diri kita. Kemudian termasuk tarbiyah Ramadan adalah Ramadan ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita jadikan Al-Quran ini betul-betul menjadi pedoman hidup kita. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali dengan Al-Quran. Enggak usah jauh-jauh. Sudahkah diri kita, rumah tangga kita betul-betul kita terapkan Quran? Nawwiru manazilakum bisolah wa qiraatil Quran. Terangilah dirimu, hatimu, jiwamu, rumah tanggamu, ya, dengan Al-Quran dan dengan sholat. Ya. Kemudian satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, Ramadan ini mengajarkan kepada kita agar kita betul-betul apa? Selalu istiqomah di dalam kebenaran dimanapun berada. Ditutup dengan Ramadan ini sebetulnya mengajarkan kepada kita agar kita memiliki 5 rasa. Ini siapa di antara antum yang bisa menjawab dengan benar, hadiahnya umroh bayar sendiri. Untuk tahun ini, untuk para ikhwani yang hadir ini saya umumkan, bagi ikhwah yang hadir di tempat ini hari ini, siapapun di antara antum yang tahun ini, Ramadan tahun ini mampu menghatamkan Al-Quran 3 kali, akan mendapatkan hadiah yang istimewa, hadiah yang luar biasa dari Ustadz Iqbal dan Ustadz Khalid. Anak ngumumin aja lah ini. Amin. Apaan Ustadz Iqbal? Anak yang ngumumin aja lah ya. Amin aja ya. Allah alam bisawab ya. Baik, siapa nak kasih jawab nih? Pak Febri ini yang sudah berlama bertahanus ini mungkin merasakan 5 rasa ini penting ini. Baik, Ustaz ya. 5 rasa? Ya. Ini tambah lagi sudah cukup Ustaz. Maksudnya 5 menit tadi 5 menit 5 menit tadi. Ya. Jadi maafan cantik ini. Jadi seorang muslim mukmin Ramadan ini harus memiliki 5 rasa ini. Karena ini kaitannya ibadah lengkap ini Ramadan ini. Bahagia ya. Jawabannya cukup baik tapi maaf bukan itu yang dimaksudnya. Pak Indra ya. Kalau di tempat lain saya tanya, tolong sebutkan 5 rasa yang harus dimiliki oleh seorang muslim mukmin dan Ramadan ini mengajarkan kepada kita. Ya. Jawabnya Pak Ustadz, mohon maaf ya, kalau kami udah ngerti nggak ngundang Ustadz. Astagfirullahaladzim. Jadi 5 rasa itu maksudnya apa? Rasa cinta, rasa rindu, rasa malu, rasa takut, dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalul iman an ta'lama anallaha ma'aka itu makunta Tirmizi. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Alafu, mohon maaf kalau ada kekurangan, kekhilafan, ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah dan kurang khilaf dari anak pribadi. Selalu bersemangat karena kita punya moto faida faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, aktivitas satu ke aktivitas yang lain tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal salih, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Niat yang baik segera tunaikan, beramal saleh jangan ditunda-tunda, ikan sepatikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung idan, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.